Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar. Tentu teman-teman, saya minta untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi hak pertanggungjawaban merupakan perintah Tuhan untuk kita. Pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mungkin bertanya juga dan juga mengkritik dan menyalahpahami dengan tafsiran-tafsiran mereka tentang Alkitab dan kekristenan. Ku sempurnakan agamamu untukmu. Yang disempurnakan apa? Islam. Penyempurna siapa? Allah. Berarti Islam itu bukan penyempurna, yang disempurnakan. Penyempurna itu adalah Allah. Apakah Islam itu adalah Allah? Saya tanya sama kamu. Bukan kah? Penyempurna itu Allah. Islam itu bukan penyempurna sebelumnya. Islam itu sudah sempurna, titik. Dia bukan dalam rangka menyempurnakan kitab sebelumnya. Enggak. Karena apa? Orangnya aja beda. Satunya di Arab, satu di Israel. Bagaimana lu bilang itu penyempurnaan? Oke, saya ada di teori, dengar belum? Ada di teori tertentu, bukan berarti di tempat sini nggak ada, di situ ada, lantas itu kamu jadi bentuk sempurna. Sekarang saya juga bisa menunjukkan di tempat saya ada, di tempat kamu jadi nggak ada. Itu apa penyempurnaan? Kan jadi nggak bisa lagi. Kamu tadi lagi membuktikan di tempat ini yang tentang masalah fisabilillah itu bukan bentuk penyempurnaan, Pak. Jenisnya aja beda, bahasanya aja berbeda. Kenapa kamu sama-samain? Itu kan karena kalian mau membuktikan iman kalian yang tanpa dalil, yang menyebutkan bahwa Islam itu agama penyempurna. Penyempurna itu Allah, bukan Islam. Ngerti nggak lo? Penyempurna itu Allah. Kalau di dalam Quran, Allah, bukan Islam. Islam itu yang justru disempurnakan. Loh, kamu sekarang nyebut Islam menyempurnakan, kan sama lah Islam itu jadi Allah. Agama penyempurna, nggak apa-apa. Gue akan terima itu. Gue akan minta maaf. Gue akan tarik omongan gue dan gue akan ngomongin lagi. Di mana disebut Islam penyempurna agama sebelumnya? Tunjukkan dulu teksnya. Jadi kita jangan ajaran orang yang lu perkosa. Padahal di kitab kamu yang memang nggak menuliskan itu, gitu loh, Pak. Coba silakan tunjukkan di mana Islam itu adalah penyempurna. Tunjukin. Silakan. Saya jelaskan dulu Pak ya, sedikit Pak ya. Itu aja. Kita nggak usah ngomong perbulan lagi karena nanti banyak ini. Kita kan tadi lagi fokus Islam itu penyempurna. Di mana Islam adalah di mana? Penyempurna harus. Silakan. Boleh Tunjuk jelaskan dulu Pak ya. Tunjuk. Iya, tunjuk. Saya jelaskan dulu sebentar Pak, biar Bapak paham dulu kenapa sih Islam tuh kok kayak mengumbar bahwa kita ini lebih sempurna daripada sebelumnya. Itu Muslim yang ngomong, bukan Islam. Iya. Boleh nggak saya kasih tahu logikanya? Bukan logika, nggak mau teks dulu baru logika kamu. Saya mau teks dulu. Teksnya dulu ada, baru logika kamu jalan. Ya, kalau teksnya nggak ada, logika kamu jalan, itu berarti akal-akalan. Mungkin yang lain bisa jelas. Nanti saya kasih sedikit ya. Kenapa? Saya kasih logikanya dulu Pak ya. Logikanya dulu, nggak ada teksnya, ngapain? Gua nggak mau. Ya mungkin ada nanti yang jelaskan. Nanti sebelum ini nggak mau. Kalau mau nanti aja tunggu sampai dijelaskan baru logikanya. Nggak mau gua. Sampai ada teksnya di mana Islam itu penyempurna agama sebelumnya, baru pakein logikanya. Gua nggak mau logika dulu. Saya nggak hafal Quran Pak, jadi saya nggak tahu teksnya ada di. Ya udah, nanti dulu pas ingat aja ngomong baru. Ya udah. Gua nggak mau jadi penista. Saya tuh pengen bahas yang lain sebenarnya, tapi kok malah kesini gitu. Saya tahu sedikit. Rion, saya tahu sedikit sempurnanya Quran itu. Enggak, Pak. Enggak, sebentar. Bapak, jangan sampai lari. Gua bukan lagi mau bilang Islam itu nggak sempurna. Ya ini lu ingat ya. Sebentar, Islam ini ingat ya. Gua tidak bilang Islam itu cacat. Gua bilang yang gue permasalahkan, ada orang Muslim yang mengatakan bahwa Islam itu penyempurna agama yang sebelumnya atau kitab sebelumnya. Itu yang gue nggak nemuin teks itu. Kalau lu menganggap Islam sempurna, gua hargain itu. Saya nggak bilang cacat. Udah tukar lain sih, Yon. Nggak, sebetulnya begini, umpamanya puasanya dulu seperti ini. Islam datang, puasanya disempurnakan seperti ini, gitu loh, Yon.
Dulu kan kalian sholatnya kayak gini, datang Islam nggak disempurnakan sholatnya seperti ini. Itu namanya disempurnakan daripada Makanya ajaran-ajaran sebelumnya gitu loh, Yon. itu loh makanya Bu, gini, itu kan terka-menerka kalian kan. Sementara teksnya tidak ada Ibu. Yang disebut disempurnakan itu adalah Islam. Ya, jadi gini loh, kalau memang nggak ada, udah diem, lu nggak usah berasumsi Bro. Yang disebut Islam itulah yang disempurnakan. Allah itulah penyempurnanya. Jangan pakai tafsir, jangan pakai tafsir lain gitu loh. Lu nggak usah mengada-ngada Bu Yuli. Jangan umpama, teksnya dulu tunjukin. Bentar loh. Sempurnanya berbohong. Nggak usah gitu. Jadi berantem kita nanti Pak. Enggak gitu. Yang dimaksudkan sistem itu di mana umpamanya ayatnya gitu kan. Umpamanya puasa di sana kan 40 hari apa gitu, tiba-tiba nggak makan nggak minum, tiba-tiba di puasa kita kan 30 hari, maksudnya sebulan tapi ada makan minumnya kan gitu. Gue 40 hari, gue puasa 40 hari. Gue puasa 40 hari. Gue puasa 40 hari di Paskah. Lu kenapa jadi 30? Nah, itu kan mengurangin apa? Setiap minggu gue puasa. Lu puasa nggak tiap minggu? Lu itu jadi berubah. Iya kan istilahnya kalau dulu itu umpamanya 40 hari 40 malam kan orang nggak mampu kan, berapa orang aja yang mampu kan? Oke, berapa orang aja yang mampu? 40 hari itu bukan tidak makan. 40 hari itu bukan tidak makan, bukan tidak makan. Dengan caranya masing-masing bisa makan. Lu pikir suka aja kan itu makanya kata suka aja lu, memang itu syariat, emang itu gereja kok. Memang kami melakukan itu kok. Kenapa kamu jadi yang berubah 30 hari? Kenapa pakai beduk? Siapa yang ngajarin? Nggak ada pakai beduk-beduk. Nggak gitu, beduknya itu cuma tanda doang, Yon. Momennya kan ya gini. Udah, makanya gue bilang beda, bukan penyempurna. Udah, makanya gua nggak mau berspekulasi. Gua tuh nggak mau berspekulasi. Tunjukkan di mana teks bahwa Islam itu penyempurna agama sebelumnya itu loh. Kalau lu nggak nunjukin kitab itu, tulisan itu, lu diem. Ya kan karena yang di sini seperti itu kan jadi penyempurnanya apa? Lu kan mau nanya kan yang ditanya apa yang sempurna? Penyempurnanya apa? Yang penyempurna itu Allah, yang disempurnakan Islam. Gue nggak bertanya apa yang disempurnakan, bukan itu karena itu bukan ajaran Islam. Umpamanya dari umpama, gue nggak mau pakai umpama, gue nggak mau umpama, teks, gue mau teks, gue nggak mau pakai umpama. Oke. Di tempat lo kalau puasa gimana? Nggak peduli, nggak mau, gue nggak peduli. Kita lagi ngomong. Nggak peduli gimana sih? Jadi yang lo maunya mau baik. Lu catat Bu ya, jangan diulang-ulang. Ini ke-40 kali nih gue ngomong, 40 kali. Adalah penyempurna agama sebelumnya. Tunjukkan. Karena di Ali Imran ayat 3 itu disebutkan bahwa telah kusempurnakan, justru disempurnakan untuk Muhammad. Allah lah penyempurna. Jangan tunjukkan kalau memang agama Islam itu penyempurna, tunjukkan teksnya dulu. Jangan pakai misalkan contohnya. Tunjuk. Lu maunya di dalam Al-Quran ada aku telah menyempurnakan agama Islam dari agama terdahulunya begitu. Wah kampret. Itu kan teks gua. Kalau makanya IQ ya pakai Bu. Dengar. Itu kan Ali Imran. Itu Ali Imran ayat 3. Itu ada. Gue tahu itu Ali Imran ayat 3, bahkan tadi gue baca dan gue tunjukkan ya. Bukan itu permasalahannya. Orang-orang muslim suka berpropaganda mengatakan bahwa Islam itu penyempurna agama sebelumnya. Nah, saya mau tahu. Jawab tadi. Diam. Surah berapa? Bukan begitu. Surah berapa? Bukan. Surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Lu nggak boleh kayak begitu kok. Gue bilang gini, umpamanya kalau sholat itu surah berapa? Surah berapa Bu? Surah berapa Bu? Bergembira ini kalau ada yang berteriak begini. Iya, lawan aja lawan si Rion, capek Rion. Domba-domba sesat ini, domba-domba sesat pada berantem. Surah berapa yang mengatakan agama Islam penyempurna? Domba sesat berantem. Surah berapa?
dokteran yang itu ya, yang ada sedikit kita. Yang udah dilantik serigala, Bunda. Udah dilantik. Iya, tapi walaupun kamu dilantik sebagai serigala, kamu harus beradab juga. Waalaikumsalam, Pak Amin. Sebentar ya, Pak Amin, saya mau. Ya sebentar loh, Yon. Gue mau Pak Amin dulu sebelum gue turun. Gue sama lu kan. Ini nggak ada suara kok. Apa benar saya serigala, Bunda? Dia ngomong siapa sih? Aduh, ya Robi ya Tuhanku. Sebentar, Yon, bentar. Gue mau ngomong sama sama Adi, sama Pak Amin. Begini Pak Amin, ketika Rion bertanya apa sih yang disempurnakan agama Islam daripada agama sebelumnya? Itu bukan pertanyaan gua, kampret. Itu bukan pertanyaan gua. Kampret. Aduh, capek banget gua ngomong. Anjrit. Udah sama Pak Amin, Pak Amin. Sabar. Jangan sama Adi. Kesel banget gua sama kalian. Makasih host, Pak Kaisar. Idiot banget sih, kesel banget sih kalian itu. Gue bilang di mana teksnya Islam itu menyempurnakan agama sebelumnya, bukan apa yang disempurnakan Islam. Tidak, saya nanya itu. Astagfirullahaladzim. Idiot banget deh. Sudah. Bolak-balik dari tadi ngomongin ini. Kalian tuh goblok dapat trompet. Pak Derion dapat trompet 101 koin. Sih gue mendingan Yesus lu hina daripada kayak gini. Gue paling emosi gue. Nyambung otaknya itu. Rion, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang tanya itu? Ini kan Tuhan gue lu hina-hina. Rion, siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya? Saya mau sampaikan. Yang tanya siapa tadi? Halo. Yang tanya siapa tadi? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu kesempurnaan agama. Oke, itu dalilnya. Teks yang tidak bisa dibuat digugat. Jadi kalau ada orang-orang Nasara ada orang Kristen di sini, jangan mencari masalah. Ya, kita debat atau kita dialog dengan sehat. Ya, dialog dengan sehat. Ya, makanya Allah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Imran, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oke? Di teksnya gini loh, di teksnya itu dijelaskan telah kusempurnakan Islam, agama Islam untukmu. Jadi yang disempurnakan itu Islam. Nah, propaganda yang sering diomongin orang-orang Muslim ini kan Islam. Itu yang gue mau tahu. Itu doang kok pertanyaan gua. Ya kalau nggak ada ngapain dia berasumsi sih? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Aderion, kalau saya baca itu informasinya bahwa Alkitab edisi ke-313, Alkitab edisi penutup, itu artinya telah sempurna, telah lengkaplah ke-313 Alkitab yang Tuhan wahyukan dari zaman kerasulan Rasulullah pertama sampai yang terakhir. Artinya umat manusia saat ini berada di zaman kerasulan yang terakhir. Artinya udah mau kiamat. Artinya nggak ada lagi Alkitab setelah Al-Quran yang akan diwahyukan. Maka jangan tunggu lagi ada Alkitab setelah Al-Quran, karena ini udah penutup gitu loh. Begitu maksudnya Pak Aderion. Bukan berarti Alkitab sebelum Al-Quran 312 Alkitab yang Tuhan wahyukan kepada 312 Rasulnya itu disebut cacat. Tidak. Masing-masing Alkitab di zaman kerasulan Rasulullah itu bukan lagi lengkap, tetapi maha lengkap. Jadi Rasulullah Musa menerima wahyu Alkitab bernama At-Taurat itu bukan cacat, itu maha sempurna. Berlaku di zamannya, berlaku bagi kaum ataupun suku Yahudi 35 abad yang lalu. Begitu pula Rasulullah Daud menerima wahyu yaitu Alkitab bernama Az-Zabur, itu juga maha lengkap, ya, diwahyukan kepada kaum Sabi'in.
Mana sih Oke, Pak? saya mau tanya sama Ibu. Ibu Oh ada Pak Andiani, Rion, sebentar. mental ya. Ibu Andiani, Ibu dokter, tadi Ibu dokter Iya, iya. bilang bahwa Al-Quran itu kan sudah lengkap, sudah sempurna. Maha lengkap Maha Pak, lengkap. karena itu kan iya Oke. karya Tuhan, iya. Saya mau bertanya, karena Quran itu kan kitab yang maha lengkap. Coba sebutkan dulu Bu nama-nama istri para nabi di dalam Quran. Terima kasih Bu, silakan Ibu. Di surah berapa Ibu bisa tunjukkan, saya buka Bu. Istri nabi-nabi itu siapa saja? Sebutkan mungkin 2 atau 3 orang aja, 2-3 orang. Saya buka Bu, di surah berapa Bu? Coba Ibu. Nama-nama istri para nabi aja. Siapa aja nama istri para nabi? 2-3 orang aja Bu di dalam Quran. Kan sudah lengkap, sudah maha lengkap itu Bu. Itu aja Bu. Oh, mungkin kalau Ibu nggak bisa menemukan 2 atau 3 istri para nabi, ini aja Bu. Kata sunat di dalam Quran itu seperti apa? Adakah perkataan dari yang bukan Tuhan di dalam Al-Quran? Karena itulah yang bisa menggugurkan status Al-Quran sebagai Alkitab yang maha lengkap gitu loh. Hanya itu yang bisa membuat indikator Alkitab itu jadi biar gitu loh. Ada tidak? Yang aku bentar. 6236 ayat tidak ada nama Pak Erben tertuang di dalamnya, bukan berarti Pak Erben itu nggak ada. Perempuan ini lu naikin. Jadi itu aja, Anda perlu buktikan dulu. Serius, ini malah jelekin Islam itu. Iya, mulutnya itu jahat itu. Jelek. Iya, itu membuat Islam jadi jelek. Iya, Jangan, ngapain sih? Itu deg-degan sih Pak HMS deg-degan tuh. Islam ya. Iya, dia itu bukan cermin. Nah, gini. Oke, coba dengar dulu. Saya ini orang yang tidak. Tadi kan gini loh Pak, kan orang-orang muslim ini kan suka ngomong kata Islam itu menyempurnakan agama sebelumnya itu bukan ajaran Quran. Quran itu mengatakan bahwa Allah lah yang menyempurnakan Islam bagimu Muhammad. Jadi Allah lah penyempurna Islam. Islam itulah yang wahyu terakhir itu gini Rian, wahyu terakhir itu turun itu sempurnaan. Jadi Allah yang menyempurnakan, bukan kita manusia ya. Jadi tolong. Jadi itu mungkin salah persepsi. Oke, jadi Allah yang menyempurnakan karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Itu adalah konteks yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, ada menimbulkan sesuatu yang tidak, karena saya orangnya tidak suka berdebat. Saya orangnya tidak suka berdebat tentang ini dan itu. Karena apa? Nanti kita ujung-ujungnya berkelahi mulut. Nah, itu berkelahi mulut itu sudah dosa. Kan begitu Pak ya. Nah, kalau bisalah sama-sama nanti naik, orang yang kredibelnya tinggi, ilmunya mumpuni, itulah mereka berdialog secara sehat gitu kan. Jadi tidak mau membuat kita yang komal-komal ini jadi apa? Jadi apa? Saya itu gemetar jantung saya, makanya saya sampai saya taping sana. Nah itu, jadi memang di dalam Islam itu bukan Islam yang menyempurnakan agamanya, tetapi Allah telah menyempurnakan Islam itu sesuai dengan firman-Nya. Ini sekali lagi itu. Jadi ayatnya adalah Rion, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Nah, jadi inilah konteks wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi setelah Isra Mi'raj, menerima wahyu ini untuk penyempurnaan. Artinya Allah menyempurnakan agama ini untuk kita dengan apa yang dia yakini di dunia ini, kan gitu. Nah, jadi tolong
Nah, tolonglah kalau kita di dalam room semacam ini berbahasa, karena kita ini manusia ini ada dua macam, yang paling penting dalam kehidupannya itu berilmu dan beradab. Walaupun kita berilmu tapi adab kita tidak ada, penilaian orang, oh, kita sama-sama Islam bahantaman, nanti orang luar bilang itu adabnya orang Islam, nanti orang Kristen itu bahantam buat apa ngomong gini. Kita juga mengatakan, sudah berapa kali sana itu ketemu dengan Bang Rion, Aderion, saya paling tidak suka untuk berdebat, ya. Jadi Dokter Adiani tadi itu bukan Islam itu ya Pak? Itu mempermalukan itu. Dokter Adiani itu, Dokter Adiani itu nggak Islam itu. Iya, itu. Jangan gitu, Erben, jangan gini. Ya Pak, HMS inilah Islam itu. Bapak ya, terima kasih. Islam janganlah, jangan. Jadi Bapak Islam itu Bapak Ibu itu tadi Islam itu. Ya walau misawab, saya kalau namanya sih kelihatan Islam, tapi walau misawab saya tidak bisa menjawab karena kita tidak bisa menjustis orang, kecuali saya bertatap muka dengan dia, saya karakternya bisa saya baca bahwa dia Islam atau tidak. Takut menjustis orang, saya paling takut karena apa? Gini Erben, dalam Islam itu istilahnya jangan seuzon, ya, jangan buruk sangka, harus husnuzon, kita baik-baik sangka aja. Makanya saya selalu baik sangka dengan orang teman-teman orang Kristen, karena saudara-saudaraku juga orang Kristen, saudaraku juga orang Katolik, jadi saya selalu husnuzon kepada mereka. Olehnya itu, ingat, berdialoglah dengan santun, adab kita ada, gunakanlah ilmu yang Allah berikan kepada kita selama kita di pendidikan, karena itu hidayah, ilmu telah kita tuntut dalam sekolah itu al-hidayah juga untuk kita. Jadi gunakanlah ilmu itu dengan semaksimal mungkin untuk berdialog, dan dampingkanlah dengan adab itu supaya nikmat didengar orang, mendapatkan rahmat. Jadi kada orang Kristen yang lewat, oh ini orang Kristen, oh ya saya tetapkan imamku di Kristen, oh ini orang Islam lewat, oh ini orang Islam berdebat, oh saya tetapkan imamku kepada Islam. Kan tidak justice itu aja barangkali Erben sejati, ya Erben sejati ya. Juga saya sudah tahu Derion, saya tahu kualitasnya tidak ya, makanya ya udah nggak usah nyangkal lah, saya udah tahu ya, makanya saya itu orangnya siapapun biar Bang Jack, biar siapapun, saya selalu mengatakan saya orangnya tidak mau berdebat, saya tidak mau berdialog macam-macam. Kalau berbicara tentang akhirat, tentang untuk agama saja, Islam semua saya bisa berbicara. Nah, tapi kalau ada saudara kita yang Kristen, saya tidak akan berbicara banyak. Cuman saya klarifikasi dengan ayat itu. Ayat tadi ada juga ayat berikut menyampaikan kepada kita itu, makanya kita harus hati-hati. Nah, makanya dikatakan bahwa ya Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balagta risalah. Ini balagta risalah, kita menyampaikan risalah dengan baik. Tuh, balagta risalah, kita sampaikan dengan baik. Nah, itu jadi kita usahakan, kita Islam memahami ayat ini, kita balagta risalah, kita sampaikan dengan baik. Baligu, kata baligu itu masuk dalam ilmu balaga. Ya, kita sampaikan dengan baik, santun, insya Allah kita akan dapat ridha dari Allah, ya. Nah, itu gitu Bang ya. Bang Erben sejati, Bang Rion, mana Bang Rion sudah turun nggak? Oh turun dia, mental dia. Nah, jadi itulah saya. Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat ya. Nah, jadi kalau ada yang mau berdialog dengan kiamat boleh. Kalau saya jangan ya. Saya ini profesi saya jaga. Saya jaga jangan sampai saya dilihat teman-teman, karena banyak teman-teman yang ikut room saya. Ya, karena saya dari MUI. Gini, kiamat, saya orang MUI, saya ada Majelis Ulama Indonesia Kota Bontang. Saya tidak mau kita Islam dan Kristen bantam. Satukan persepsi lah kita, keyakinan boleh berbeda, tapi persepsi untuk menuju ke akhirat silakan. Ya.
Bung Karno Hatta. Dan kalau ada yang lewat, oh ada berkahnya, kita ambil, gitu, ya kan? Gitu bang, ya kiamat ya. Ini yang ini Kaisar Agus ya. Saya mohon maaf Kaisar Agus. Saya mohon maaf karena saya tadi. Yes, boleh. Hemat saja, kita beritakan Quran surah At-Taubah Pak, nomor 9 ayat 29 Pak. Kenapa dia itu? Kenapa Taubah? Coba apa isinya? Pak. Kenapa dia? Kenapa itu tuh? Itu ada suara-suara itu Pak, kok noise itu Pak? Dimatikan. Ada teman dekatku. Ada teman dekatku. Ya, jadi insya Allah kita itu jangan sampai atau ayat berapa tadi kita ngomong tadi? Coba ayat berapa tadi? Ayat berapa? 29 Pak. Atau ayat 29 coba saya suruh dibuka di teman. 29. Apa dia ngomong situ? Apa tafsirnya? Apa terjemahannya? Sebentar. Apa terjemahannya? Terjemahannya kalau enggak ayatnya, terjemahannya aja bisa kita koreksi, kita sampaikan lah. Atau berapa Pak? 29. Kenapa dia? Surah berapa itu? Atau surah berapa itu Bos? Surah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma hurrimallahu wa rasulahu wala yadinuna dinal haqqa minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata anil an yadinna wa hum sagirun. Itu ayatnya ya. Itu ayatnya. Itu artinya begini, tapi jangan sampailah kita kan orang Kristen kan tidak macam-macam sama kita. Yang dimaksud begini bang, kiamat gini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar membayar jizyah, membayar jizyah atau membayar denda dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini begini bang, ayat ini boleh ayat ini disampaikan kan, ini Allah yang menyampaikan kan, ini Allah yang menyampaikan. Versinya adalah begini, ini kiamat, versinya ayat ini kecuali kiamat, kecuali orang datang di rumah kita terus membuat sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan akidah kita di depan kita, baru kita perangin. Tapi kalau tidak ada aspek yang atau uzur yang membuat kita perangin, nggak boleh ya, karena kita hidup di negara Pancasila. Oke? Ayat ini ditujukan begitu loh. Jadi jangan sampai kita nanti orang nanti agama lebih ini jangan. Ini dari kami dari pertimbangan Majelis Ulama menyampaikan hal ini supaya begini. Bahkan kita Islam sendiri ada yang tidak demikian, bahkan dia tidak membaik. Ya kita nasihatin dia, perangin itu dengan bukan dengan kekerasan, tapi perangin dia dengan lisan ya, karena itu iman yang paling lemah. Perangin dengan lisan dan hati kita, supaya mereka bisa menyadarin, bukan dengan kekerasan. Oke, kiamat ya, kita bisa paham ayat ini dengan baik. Oke, saya mau tanggapin ya. Saya mau tanggapin. Sebentar. Ini tadi ayat dari saya ya, Pak. Bapak bisa jelaskan tentang jizyah, Pak? Ya. Jizyah ini ada di mana dan biasanya dan ayat ini diteruntukkan untuk siapa? Silakan, Pak. Begini. Gini bang, gini. Saya tadi sudah sampaikan bang, kiamat ya. Saya sudah sampaikan. Saya kalau terlalu jauh, nanti saya terbawa arus untuk berdebat. Ya, kiamat ya. Jadi jangan. Ya, saya mohon.
Walaupun saya akan menjelaskan serta tuntas, tapi saya tidak mau berdebat. Tapi Kan saya Bapak tahu sampaikan ya Pak tadi. ya, yang saya maksud di Syiah itu apa? Saya tahu. Kiamat, saya tahu persis apa yang kita maksud. Tetapi tolong ya, tolonglah. Karena saya ini orang yang memegang akan ilmu dan adab. Ya, ilmu dan adab. Saya tidak ingin melukai hati saudara-saudara kita, baik dia Islam maupun dia Kristen. Saya tidak ingin melukai mereka karena mereka tidak pernah melukai saya. Oke? Ya, betul. Makanya saya katakan bahwa kecuali mereka datang di depan kita, itu terjadi pada saya pada saat 1988. Ya, itu bukan sama siapapun. Kepada saya mereka datang di depan saya. Oke? Apa katakan mereka? Begini-begini, tapi saya katakan saya tetap mati untuk akidah saya. Oke? Karena saya mualaf, ya. Saya tetap mati untuk akidah saya tetap mati dalam agama Allah, itu Islam. Jadi jangan dipaksa saya. Nah, makanya saya sekarang menginginkan bagaimana adab saya agar saya tidak menyakitin orang juga tidak menyakitin saya. Oke? Jadi selamat siapa ini Pelong Konteks dan siapa lagi Erben Sejati dan Kaisar Agus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jawaban saya tidak memungkinkan, karena memang saya jaga sekali. Saya jaga antara kata-kata saya dengan kata-kata hati saya dengan lisan saya. Nah, itulah letaknya antara kata-kata hati saya dengan lisan saya adalah adab di situ. Maka saya jaga jangan sampai merusak adab saya. Ya, Oke. Udah mengerti Pak, udah mengerti. Saya ini ya Pak ya, saya koreksi sedikit ya Pak ya tadi penjelasannya. Jadi di dalam At-Taubah 29 ini bukan konteks perang Pak. Bukan konteks perang. Ya. Tapi ini konteks untuk pemalakan Pak. Iya. Untuk pemalakan umat yang memegang Alkitab, yakni Nasrani dan Yahudi begitu ya, dan segolongannya begitu. Ketika mereka tinggal di negara Islam. Nah, kalau mereka tidak membayar, ya mereka diperangi. Kalau mereka membayar, ya mereka harus tunduk. Itu Pak konteksnya. Ya, tapi janganlah gini Bang Kiamat. Kita merdeka di ya, gini. Selmat, tolong. Saya kembali. Saya klarifikasi kata-kata Amat ini. Amat, kita boleh Pak Haji itu tidak mau melarang orang mengeluarkan pendapat, tetapi tolong, tadi kan saya sudah bilang ada saudara kita ya, kita perangin tapi dengan cara yang cara yang sejuk ya, cara yang sejuk. Ada peperangan bukan angkat senjata ya, jangan ini iya, Pak, betul. Ini kan rahmat alamin, ya toh. Nah, makanya begini bagi Kiamat, maka Rasul mengatakan apa? Uhibbulin nas ma tuhibbu kali nafsi. Kasihilah, sayangilah sesamamu. Mereka kan sesama kita juga. Ya, saudara kita juga kan. Seperti yang kamu menyayangi diri kita sendiri. Seperti dalam pengertian orang Kristen bahwa kasihilah musuhmu serta mengasihi dirimu sendiri. Kan begitu juga pendidikan ajaran mereka, sama saja barangkali ajaran kita. Makanya Pak, kita menjaga itu. Sudah Pak, udah betul. Udah ngerti ya? Ya, saya mau berterang kitab ya Pak ya. Itu ada di lumayan ya, lebih dari 3 ayat di Al-Quran Pak. Kenapa Alkitab itu ditulis di banyak? Jadi makanya ini tendensinya itu udah ke situ Pak. Itu ya, betul. Paham ya Pak maksud saya? Bang paham, kan banyak sekali zalikal kitabu alif lam mim unzil kitab, jadi banyak sekali. Tapi kalau kita mau semacam itu, kita di ruang tertutup yang tidak melalui sosmed semacam ini, maka kita akan temukan semua ketenangan jiwa antara saudara kita orang Kristen dan kita ya. Tapi kalau di sosmed begini, ingat, apa yang kita sudah keluarkan dari mulut kita bukan milik kita lagi, tapi milik orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, untuk menentukan apakah ini firman Tuhan atau tidak, itu bukan berdasarkan klaim atau karena satu ayat, tidak. Tetapi apakah ini firman Tuhan, itu harus
melewati ragam-ragam koreksi juga. Maka ketika dikoreksi, ketika di cross check apakah dia tetap berdiri atau tidak. Nah, misalnya seperti Alkitab. Dari abad ke abad itu sudah banyak yang ingin mencoba menghancurkan keotentikannya, tetapi namanya firman Tuhan tetap terjaga, tidak pernah dirubah. Terjemahannya banyak, ya, terjemahannya banyak. Ada bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Nias, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan segala macam. Itu banyak, dan kalau kita mau melihat itu tetap satu dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu tidak berubah. Allah yang menginspirasikan firman kepada para penulis, itulah Alkitab. Nah, dari sini kita tahu teman-teman bahwa kita sangat berbeda, tidak dapat disamakan. Jadi data-data yang disampaikan oleh Sofiatul membuktikan bahwa pakar Quran ini pun kurang memahami apa yang ia yakini. Dan semoga melalui pemaparan dan data-data ini dan membongkar surat Al-Ikhlas itu cukup untuk membuatmu mengerti dan lebih lagi mengekspos apa itu Quran dan juga hadis, dan imanmu semakin bertambah-tambah, paham dan teguh, ya, bukan hanya beriman buta, beriman saja. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, semoga ini memberikan kita wawasan supaya kita lebih lagi belajar untuk memahami keyakinan kita masing-masing. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa ya untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bye bye.